Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah ada yang bertanya ya, nggak pakai tema juga sih, cuman ada yang bertanya, nanti kita jawab dari kartu tarot ya, tentang hukum tarik menarik ya. Bagaimana nanti kita lihat ya, sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Saya mau lihat dulu masalah-masalah kamu dan apa yang akan terjadi kalau kamu menggunakan hukum tarik menarik ya, atau law of attraction ini. Kita lihat ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Kita lihat masalahnya apa saja. Ada Five of Cups, ada Four of Wands ya, sesuai pertanyaan ya. Jadi saya mau menjawab, bingung kalau saya nggak tahu. Jadi saya lihat dulu masalah-masalah kamu sebelum kita ke pesan semesta tentang masalahmu yang berkaitan dengan law of attraction. Ada Justice, wah, ada juga Eight of Swords, Page of Pentacles, Ace of Wands, Queen of Wands. Wow, banyak ya masalahnya ya. Kamu menyesuaikan saja karena saya di sini mengambil energi yang paling dominan ya. Kalaupun ini ada pada dirimu ya, nanti kita lihat berarti readingan ini untukmu. Kalau tidak ada berarti readingan ini bukan untukmu ya. Kamu menyesuaikan saja. Di sini ada masalah jodoh ya, jodoh tak kunjung datang, ataupun putus nyambung ya, nggak jadi, atau nikah habis itu cerai, nikah lagi cerai lagi ya, stres, masalah pasangan. Ataupun saya lihat juga bicara jodoh ini tidak adanya restu orang tua, tidak adanya apa dibilangnya, satu argumen ya, akhirnya ribut terus, bertengkar terus, ataupun adanya perbedaan agama. Wah, ini yang membuat kamu stres ya. Kalau orangnya baik, sudah satu vibrasi, bedanya di agama dan restu orang tua. Kalau agamanya sama, orang tua sudah restu, tapi cekcok mulu sama nih orang. Ataupun ya itu relasi ya, dimana kamu sudah bahagia tapi nggak direstui ya, kondisinya tidak disukai oleh mertua. Ini bicara tentang jodoh ya. Ada yang sulit jodoh, ataupun ya tadi putus nyambung. Nanti kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan. Di sini juga untuk masalah-masalah ya, ada rezeki seret ya, masalah kemiskinan atau masalah keuangan ya. Itu yang membuat kamu stres, kurang duit, banyak hutang ya, stres karena memikirkan uang kamu sedikit ya, padahal banyak hutang nih, dia memikirkan nih yang harus dibayar, sedangkan nih uangnya cuma 1 koin
ya, banyak pengeluaran yang harus dia lihat di sana gitu. Jadi dia hidupnya kayak nggak nyaman, ataupun kamu stres aja untuk bayar uang, bayar hutang. Uangnya ada, cuman singgah doang gitu. Ya, terus bicara tentang sakit ya, ada Eight of Swords di sini tentang kesakitan, amarah, dendam, sakit hati. Ya, bicara tentang sakit ini kan eh, apa dibilangnya, ada intervensi dari orang lain, akhirnya kamu pikiran, ataupun memang penyakit karena kamu tidak hidup sehat. Dan yang ketiga ini adalah penyakit dari kiriman. Nah ini jadi hati-hati juga, nanti kita lihat bagaimana caranya untuk mengusir itu dari law of attraction ataupun pesan semesta melalui kartu tarot ya. Berikutnya saya lihat masalah kamu di sini, cepat putus asa, cepat menyerah. Ya, ini bicara tentang tongkat ini ya. Kamu itu kayak macam tongkatnya tuh kayak tidak mau ya, rapuh gitu, ya. Ice of Wands di sini ya. Padahal tuh seharusnya kamu harus memegang tongkat. Tongkat itu harus ibaratkan ya apa yang kamu inginkan gitu. Tapi kayak cepat putus asa gitu. Makanya daunnya kering, kerontang. Padahal belum tentu pohon yang mati, belum tentu akarnya mati gitu ya. Akarnya mungkin oke, di atasnya mati gitu, tapi akarnya bagus, kita pelihara ya, akarnya akhirnya ada pucuk baru muncul. Nah ini kamu cepat putus asa, ibaratkan udah deh pasrah pada kehidupan, capek, lelah ya. Kalau lelah, capek, istirahat, tapi bukan berarti kamu hilang semangat. Nah dan kondisi saat ini, masalah yang kamu alami ini adalah hilangnya semangat kamu. Berikut lagi tentang susah ya, apes ya. Kamu tuh kayak macam hidup kamu tuh kok nggak penuh dengan keberuntungan, penuh dengan kemalangan. Menurut kamu ya, ini ada beberapa dari kalian yang saya merasakan energinya, kok saya ini kesialan terus yang saya dapat gitu. Ya, apa-apa orang lain tuh pada bahagia, penuh keberuntungan, kok saya kok sial mulu gitu ya. Nah ini ada beberapa yang saya merasakan energimu gitu, kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu melihat dengan sisi keras hatimu di mana kok saya nih tidak mendapatkan keberuntungan ya. Kamu marah melihat orang, kayak macam kamu tuh diam-diam aja tapi kamu memperhatikan kebahagiaan orang lain dan kamu membandingkan dengan kekurangan kamu ya. Di sini ada yang merasa apes, susah, gagal ya dengan kehidupan ya, seolah-olah ya, takdir semesta ini memberikan kamu tuh sesuatu yang tidak adil untuk hidupmu. Dan terakhir saya lihat di sini ya, bicara tentang ya sama sih, saya lihat ya, putus nyambung tidak direstui orang tua, sama sih. Tapi di sini lebih ke kemelekatan untuk lebih berbahagia ya. Jadi kamu ingin bahagia gitu ya. Ini lebih ke bukan putus nyambung juga sih. Memang ada kaitan putus nyambung juga, tetapi ini lebih ke mungkin kondisinya sudah berpasangan. Ini kayak macam bersahabat ya, mempunyai pasangan, tetapi tidak care ya. Kayak ada benang yang mengikat, tidak plong, walaupun mungkin mereka tersenyum tetapi sebenarnya ada ganjalan gitu ya. Dalam artian mungkin kamu berpasangan atau bertetangga ataupun sahabat, tetapi tidak bahagia dengan mereka, yaitu kamu dikelilingi dengan orang-orang toksik. Nah ini ya, jadi ini yang saya lihat dari masalah-masalah kamu, di mana tadi ya ada jodoh, terus ada juga rezeki seret, terus apa lagi tadi ya, oh ya sakit, terus masalah putus asa ya, masalah hidup susah ya, dan eh, masalah koneksi dengan hubungan yang toksik. Oke, kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang law of attraction ini. King of Pentacles, ada juga Two of Pentacles, Eight of Cups, di sini juga ada Temperance dan The Fool. Oke, bisa lihat ya.
Oke, yang semesta ingin sampaikan kepadamu pertama dari jodoh dulu ya. Bicara tentang energi tarik menarik ya. Ini kita bicara sesuai dengan energi tarik menarik ya. Bukan tentang masa depanmu. Jadi ini teorinya, kamu praktekkan kamu akan mendapatkannya gitu. Ya, bukan berarti Kak Ica, berarti saya punya jodoh begini. Kalau kamu mau jodoh personal silahkan hubungi kontak WA saya. Ini teori dasar untuk jodohmu sesuai pesan semesta ya. Jadi kalau saya bicara di sini, jadi teori ini yang harus kamu dapat, harus kamu lakukan ya, supaya kamu cepat dapat jodoh ya. Kenapa kalau dibilang jodoh di sini energi tarik menarik itu ada artinya gini. Kalau kamu sebagai energi feminim ya, pasti kamu akan menarik energi maskulin. Maskulin dan feminim ini bukan lihat dari kamu laki-laki dan perempuan ya, tetapi dilihat dari energi. Karena kita ini saling melengkapi, yin dan yang. Ya, yin dan yang. Berbeda tetapi saling melengkapi. Jadi kalau kamu feminim, pasti kamu akan mendapatkan maskulin yang kategorinya seperti karakter laki-laki, walaupun kamu wanita. Ya. Kalau kamu energinya feminim walaupun kamu perempuan, pasti kamu dapat karakter yang wanita yang agak maskulin. Jadi jangan kamu kaget, kok pasangan saya kok, karena kamu harus saling melengkapi. Bukan kamu menuntut sesuai dengan apa yang kamu mau, nggak bisa. Karena Tuhan itu menciptakan seseorang pasangan untukmu di mana yang bisa menutupi kekurangan kamu. Dan begitupun kamu bisa menutupi kekurangan dirinya. Kalau kita bicara tentang restu dan lain-lain, itu kebanyakan dari rasa takut. Jadi kamu jangan takut. Kalau kamu sudah takut berarti kamu nggak cocok, berarti itu energinya tolak menolak. Itu semesta punya cara untuk, oh ini kamu nggak baik dalam kondisi lingkungan keluarga kayak gini gitu. Tetapi terkadang kita tidak peka terhadap suara semesta. Akhirnya apa ya? Hidup dengan penuh ketoksikan ya. Nah itu, ini bicara tentang jodoh dulu untuk pribadinya dulu. Ya, luar daripada keluarganya nanti, yaitu karena koneksi energi. Tetapi kalau kita bicara tentang jodoh, di mana kamu mau menarik orang yang baik, ya hiduplah dengan kebaikan. Ya, tetapi kalau kondisinya kamu mendapatkan orang yang dalam artian jahat, berarti kondisinya energi kamu menarik orang jahat, di mana kamu mengabaikan dirimu, kamu tidak mencintai dirimu. Ini kan bicara tarik. Jadi kalau kamu lebih rela berkorban untuk orang lain, berarti kamu mengizinkan mereka menyakitimu. Kenapa? Karena kamu mengabaikan dirimu. Nah, begitupun juga untuk karakter. Kalau bicara karakter tarik-menarik, ini kan dalam artian kalau semesta mau menyampaikan kepada kamu untuk bisa dapat jodoh yang bagus, itu adalah jodoh yang diberikan kepada kamu yang bisa untuk melengkapi kalian berdua. Bukan menonjolkan apa yang kamu mau, nggak bisa. Ya, jadi ini salah satu juga untuk kalian yang mana kok pasangan saya begini, kok pasangan saya nggak bisa begitu, itu karena ada pada dirimu yang bisa gitu ya. Jadi energi feminim akan menarik energi maskulin ya. Jadi kalau sekarang kamu kondisinya sehat walafiat, superstar, ini walaupun kamu wanita ya, bisa pasti kamu dapat laki-laki tuh yang agak sedikit lambat, pemikir ya. Terus mungkin kamu sukanya pergi jalan-jalan, dia sukanya di rumah aja ya. Nah itu, walaupun mungkin kamu merasa bahwa kok saya nggak nyaman dengan dia, tapi ya itu karena energinya, kalau bicara tentang jodoh ya, ini kita bicara tentang jodoh ya, dia akan menarik sesuai dengan apa yang kamu tidak punya, yang ada pada orang itu. Karena kita bicara yin dan yang, saling melengkapi ya. Jadi bukan berarti kamu tuh gak bisa apa-apa, kamu tuh jangan, karena semesta memberikan dia untuk melengkapi yang sesuai yang tidak ada pada dirimu. Dan kalaupun kamu diberikan lebih, berarti dia beruntung bisa mendapatkan kamu yang mana kamu bisa semuanya gitu, karena dia tidak bisa apa-apa. Nah itu ya, jadi ya jangan marah pada semesta. Kok tidak adil kondisinya ya, karena kamu diberikan berkat lebih untuk menolong dirinya gitu. Ya, bukan malah kamu meminta dirinya lebih seperti dirimu atau bahkan lebih gitu. Karena kamu dituntun semesta untuk menolong dia. Dan begitupun kamu suatu saat nanti kamu nggak bisa apa, pasti kamu akan ada penolong. Dan begitu energinya.
Kamu akan mendapatkan pertolongan dari orang lain yang bisa menolongmu. Tapi kondisinya saat ini, kalau kamu merasa pasanganmu tidak bisa apa-apa, berarti kamu adalah penolong dirinya gitu. Ya. Kembali lagi pada emosional dan apapun ya, itu terserah ya. Karena saya bicara di sini cuman hukum tarik-menarik sesuai tema kita. Ya. Kalau bicara Kak Ica, dia pemalas, dia ini, ya itu sudah urusan lain lagi ya. Ini saya cuma bicara, kenapa kamu bisa mendapatkan orang pemalas? Karena kamu rajin. Intinya kan gitu. Ya. Intinya gitu, kamu menariknya. Karena yin dan yang harus bisa kolaborasi. Ya. Oke, itu bicara masalah jodoh ya. Dimana kamu akan menarik energi feminim, energi maskulin. Makanya hidup itu biasa dibilang apa? Hidup itu tidak sempurna. Ya, dua dijadikan satu dan itu berat. Kenapa? Karena kedua pribadi yang berbeda dijadikan satu. Nah, itu sudah hukum Tuhan. Bicara tentang jodoh ya. Jadi itu seperti gitu ya. Jangan ada yang bilang Kak Ica banyak bicara. Dan ini memang karena tema kita, saya harus bicara banyak supaya kamu ngerti, supaya apa yang kamu tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Oke, lebih spesifiknya bisa langsung tanya ke saya ke WA ya. Tetapi itu berbayar kalau personal reading ataupun mau coaching ya, konsultasi. Seperti gitu. Kita lanjut lagi ya, ini cuman apa dibilangnya, saya kasih sedikit aja gitu. Kalau kamu mau yang lebih dalam silahkan ya, tentang energi twin flame, energi maskulin, feminim, law of attraction ataupun apapun. Yang kedua di sini energi kemiskinan ya. Jadi begini, keberlimpahan dengan penuh syukur akan menarik keuangan. Ya, tadi kamu ada masalah tentang kemiskinan ataupun rezeki seret. Itu karena kamu tidak bahagia. Keberlimpahan dan penuh rasa syukur dalam diri, dalam hidup, dalam jiwa itu akan menarik kebahagiaan dan kekayaan. Itu kuncinya. Ini kan kita mengambil, menarik. Ya, dia yang datang. Macam contoh, kamu dengan orang yang rese, mana kamu nyaman, gak akan kamu mau ke sana. Kamu mau dengan orang yang care. Kamu akan menuju ke sahabat yang kamu merasa nyaman. Sama seperti energi uang. Uang juga itu mau dengan energi yang sevibrasi dengan energi uang, yaitu penuh rasa syukur, penuh rasa berkelimpahan ya, dan bahagia. Tidak ada orang-orang, kalau artinya gini, pada saat kamu ada uang kamu bahagia tidak? Bahagia Kak Ica. Nah itu karena uang suka sama kamu. Tapi pada saat kamu gak ada uang kamu stres tidak? Iya. Pada saat kamu stres uang itu pergi. Jadi itu pakai logika juga di sini. Ya, selain pakai hukum metafisika, hukum tarik menarik ini. Ya. Jadi bahagia selalu supaya uang ada. Kak Ica, tapi nggak bisa kalau saya kere baru kita mau bahagia, bersyukur, apa nggak bisa Kak Ica. Itu bagaimana caranya supaya kamu bahagia, itu tugas kamu, bukan tugas saya cuma kasih tahu aja, karena masing-masing kan beda-beda. Saya bahagia, contoh ya, saya akan bahagia kalau saya mau makan apa yang saya suka, saya akan memunculkan kebahagiaan itu, dan uang itu pasti ada, dalam artian ya saya produktif, uang pasti datang lagi karena saya bahagia. Intinya gitu. Kamu sukanya belanja atau cuci mata aja ya, terserah, bahagiakan dirimu gitu. Apa yang kamu yang lebih tahu tentang dirimu. Jadi bahagiakan dirimu. Kalau bahagiakan dirimu, kamu ada rasa syukur, penuh rasa cinta kasih dan berkelimpahan, ya uang itu akan datang. Karena uang itu tidak suka dengan orang mental miskin, apalagi mental pengemis. Makanya lihat orang yang tukang minta-minta ya, hidupnya juga begitu-begitu aja, walaupun mungkin dia banyak dikasih tapi kok banyak kurangnya juga. Iya kan? Nah itu. Jadi lebih ke keberlimpahan. Jangan takut miskin. Kalau kamu takut miskin, ya miskin yang datang kepada kamu. Karena apa? Karena kamu ada ketakutan. Kamu menarik energi miskin, ya miskin datang kepada kamu. Tapi kalau kamu merasa diri kamu kaya, kekayaan akan datang ke kamu. Kenapa? Karena kamu menarik kekayaan gitu ya. Oke, berikutnya untuk bicara tentang, wow ini sudah 19 menit ya. Bisa lama nih. Apalagi tadi ya, sakit ya, sakit di sini yang tadi saya bilang, karena pikiran akan menarik kesembuhan ya, dan bisa memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita kalau kita berpikirannya tenang, damai. Tetapi kalau kita tidak
pikiran tidak tenang, damai, ya sakit pun muncul. Ini sakit yang tadi saya bilang ada 3, sakit karena pikiran, ya pikiran negatif ataupun takut akan masa depan. Terus yang kedua karena pola hidup yang tidak sehat, dan yang ketiga karena diguna-guna, ya. Jadi itu semua dari pikiranmu. Wih, saya nih kayaknya diguna-guna nih, karena percaya gitu. Akhirnya apa, pada saat memang betul-betul orang mau kirim, kamu oke, saya menerimanya. Karena apa, kamu percaya akan tahyul-tahyul itu, berarti kamu menerimanya. Sama seperti kamu digosipin, kamu sakit hati, berarti kamu memang menyimpan racun dalam tubuh untuk dirimu sendiri, ya. Bahkan kamu sudah meminumnya sendiri, jadi akhirnya kamu sakit. Iya kan? Racun itu kalau kita minum, ya berarti apa? Yang mati diri kita, yang sakit diri kita. Karena kita memendam itu, ibaratkan kita meminum racun. Tidak bisa kita bilang, saya mendoakan dia nih sakit hati ya, saya mendoakan jelek-jelek itu untuk orang lain. Ya, itu untuk diri kita. Jadi apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu doakan itu kembali pada dirimu. Jadi hati-hati. Karena sakit ini bisa dari dirimu sendiri, dari pola pikirmu. Ya. Jadi berpikirlah yang baik, supaya yang baik itu datang kepada kamu. Ini kan kita memancing kebaikan. Kamu sakit itu karena pikiranmu, ya, pikiranmu yang mendatangkan sakit itu, karena pikiran negatif, ya. Nah itu. Oke, berikutnya tadi apa ya, cepat putus asa, ya. Kalau mau dibilang di sini semesta mau sampaikan kepada kamu tentang lebih mencintai kehidupan, ya, semesta, kembali ke alam, banyak berdoa kepada Tuhan, ya, berserah aja, ya, memberi cinta kepada semesta, memberi cinta kepada Tuhan, ya, dengan tulus akan menerima keajaiban-keajaiban semesta. Jadi apa yang tidak mungkin bagimu, mungkin bagi Tuhan, ya. Jadi jangan kamu melihat kuasa dari kuasamu, tapi lihat dari kuasa Tuhan. Ada keajaiban-keajaiban yang tidak mungkin masuk akal yang akan kamu terima kalau kamu ada energi keikhlasan, ya. Jadi jangan cepat putus asa. Aduh, anakku sakit sudah nggak bisa sembuh. Aduh, kanker apa. Walaupun mungkin kondisinya ya mungkin 90%, anggap kalau mau dibilang perbandingan 100, ya, 90% banyak orang yang berdoa tapi imannya lemah, ya, karena tergantung pada kekuatan manusia. Fokus pada pengobatan dokter, fokus pada pengobatan obat-obatan, ini. Padahal sebenarnya yang harus kamu fokuskan adalah kekuatan dirimu sendiri, dalam diri, baru ke pengobatan luar. Yaitu apa? Lebih berserah kepada Tuhan, percaya Tuhan punya mujizat. Makanya orang-orang terpilih itu sedikit. Banyak yang percaya tapi yang terpilih sedikit. Kalau orang sudah spiritual, kita tuh semua itu tingkatannya sama, ya. Cuman perbedaannya kita tuh sudah sampai di mana untuk tercerahkan, gitu. Jadi ini saya mau mengajarkan kamu supaya kamu lebih tercerahkan. Karena semuanya itu kembali pada dirimu. Kamu yang meminta, kamu mendapatkan. Intinya kan gitu, hukum tarik-menarik. Ya. Jadi berserahlah kepada semesta. Kamu akan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang mungkin kamu merasa bahwa tidak mungkin, tapi itu nyata nanti dalam hidupmu. Nah ini bukan saya yang bilang, ya, ini kartu tarot. Ya, pesan semesta untukmu. Berserahlah. Tidak usah terlalu mau mengekang dirimu atau apa. Kalau memang jadi milikmu akan kembali padamu. Apa yang hilang dari dirimu akan kamu dapatkan lagi. Intinya gitu aja. Kalau bukan rezeki, kamu cari bagaimanapun tetap hilang, tetap diambil orang, ataupun ya intinya nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo. Pada saat kamu punya waktu pasti akan diberikan kepadamu. Intinya gitu, ya. Dan bicara tentang apes, apa tadi ya, kegagalan, susah, ya. Kamu tuh harus memiliki aura positif dan energi positif. Saya merasakan di sini kamu tuh cepat putus asa, emosi, ya. Jadi kalau kamu mempunyai energi positif, ya, kamu bisa menarik kemudahan-kemudahan dalam hidup. Kamu tidak akan susah. Jadi kalau kamu bilang, kok saya sial terus, ya, karena kamu tuh kayak meratapi nasibmu, berpikir negatif, ya, apes terus.
Kamu membanding-bandingkan dirimu dengan kelebihan orang lain dan membandingkan dengan kekuranganmu. Akhirnya kamu dapat kurang terus karena kamu selalu berfokus pada kekuranganmu. Jadi berpikir positif, saya punya lebih, saya punya lebih, saya punya lebih. Nanti kamu dapat kelebihan yang lainnya gitu. Ya, maaf agak berisik ya, anak saya lagi rewel, dia menangis. Ya, dan terakhir ya, tadi apa ya di sini? Saya lihat dulu apa ya. Oke. Tentang pasangan ya, putus cerai ya, stres ataupun apapun ya, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk melepaskan kemelekatan pada sesuatu ya, entah manusia, orang, benda ataupun apapun. Karena kalau kamu semakin melekat ya, menahan dia, macam contoh dia mau pergi, baru kamu tahan, ya kasihan kamu, kasihan dirinya. Karena tidak terkoneksi, kamu tersiksa, dia pun tersiksa. Lepaskan untuk bisa kamu mengizinkan orang baru yang datang untuk menerimamu. Ya, kalau dia sudah tidak nyaman bersamamu, ya lepaskan aja. Jangan kamu, aduh aku nggak boleh putus, nggak boleh, biarin aja. Ya, dengan begitu kamu mengizinkan untuk orang baru yang datang kepadamu, yang terkoneksi denganmu, yang bisa membahagiakanmu. Ya, jadi itu yang semesta mau sampaikan kepadamu. Terkadang kamu pusing, stres ya, saya harus begini, saya tetap bertahan, bukan berarti saya suruh kamu cerai. Itu keputusan kamu sendiri. Saya cuma bilang sesuai pesan semesta dan secara psikologi, dimana kalau kita tidak berbahagia dengan seseorang itu ya, dia pun merasa tidak berbahagia dengan kita. Lepaskan, dimana dengan koneksi kamu melepaskan, berarti kamu terkoneksi dengan orang-orang dimana yang sesuai vibrasimu, yang mana ya kamu juga mengizinkan untuk dia datang kepada kamu untuk bisa membahagiakanmu. Ya, di sini kamu harus bisa membahagiakan dirimu. Selama kamu berbahagia, hidupmu akan jauh lebih baik. Selama kamu tidak berbahagia, berarti ya siap-siap saja hidupmu hancur. Jadi kalau kondisi kamu saat ini tidak berbahagia, berarti kondisi kamu tidak baik-baik saja dalam hidupmu. Dan jangan kaget kalau hidupmu banyak masalah. Ataupun mungkin kondisinya ya, saya banyak masalah Kak Ica, berarti hatimu, hidupmu ada masalah dalam hatimu, dalam pikiranmu. Perbaiki itu supaya apa? Hidupmu lebih baik. Ya, jadi seperti itu yang ingin saya sampaikan ya. Durasinya agak lama ya. Wow, hampir 25 ya, sudah 26 menit ya. Semoga bisa kalian pahami, kalian lakukan, dan saya doakan semoga hidup kalian lebih baik ke depannya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate, dan ya jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.